Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena sore ini berkat PKLU Jemaat Nazaret dapat kembali melaksanakan ibadah rutin PKLU untuk bulan September ini. Dalam situasi kondisi wabah COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, tidak menghalangi untuk kita warga PKLU Jemaat Nazaret untuk bersekutu, menyembah, dan memuji Tuhan. Sekalipun melalui ibadah virtual yang dapat kita ikuti di rumah kita masing-masing. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, pertama yaitu setelah pembukaan ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PKLU. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yans Rumayar. Kemudian setelah itu kita akan memuji Tuhan, nyanyi himne PKLU yaitu Sampai Masa Tua yang akan dipimpin oleh Ibu Latu Maresa. Baru kita masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Jacob. Kini saatnya kita akan masuk di dalam ibadah yang akan dipimpin oleh liturgos Ibu Evelyn Tomasoa. Persembahan syukur akan dipimpin oleh Ibu Berta Bakara. Kemudian nanti pemberita firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry BDJ Jacob. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah Bapak Ibu. Baik, mari kita akan masuk mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua PKLU, Bapak Yans Rumayar. Kami persilakan untuk Bapak Yans Rumayar untuk menyampaikan sambutannya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan PKLU yang Tuhan Yesus cintai. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah secara rutin. Kita bersyukur bersama-sama walaupun kita tidak ketemu, tapi kita bisa saling melihat satu sama yang lain dengan cara virtual. Ini adalah merupakan ibadah yang kedua selama masa COVID berlangsung sejak bulan Maret, dan kami harapkan agar supaya ibadah rutin seterusnya akan terjadi dan terlaksana sesuai jadwal atau sesuai dengan program kerja kita. Kita doakan agar supaya itu bisa terjadi semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang, pada semuanya kita merasa diri prihatin karena kita tidak saling jumpa satu sama yang lain, akan tetapi itu adalah situasi yang berlaku sampai dengan saat ini bagi kita. Pada kesempatan ini kami sebagai pengurus, saya sebagai ketua, menginformasikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ibadah hari ini adalah merupakan ibadah rutin yang terakhir dalam masa kepengurusan periode 2017-2020, karena sekarang ini sudah terpilih kepengurusan yang baru, kepengurusan PKLU untuk periode 2020-2022 yang menurut rencana PNJ akan diteguhkan pada tanggal 27 September yang akan datang. Oleh dan sebab itu, ketika kita akan melaksanakan ibadah pada bulan Oktober nanti, nah itu sudah berada pada periode kepengurusan yang baru.
Dengan demikian, saya sebagai ketua menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang periode 2017-2020 yang sudah bekerja sama selama lebih kurang hampir 3 tahun. Semuanya itu berjalan baik, dan untuk ke depan periode 2020 sampai dengan 2022 bagi rekan-rekan yang terpilih, karena secara kebetulan saya masih dipercayakan oleh Bapak Ibu sebagai ketua untuk periode 2020-2022, maka kepada rekan-rekan pengurus periode 2020-2022 saya ucapkan selamat, kita bergabung bersama-sama untuk bekerja melayani bersama sebagai pelayan pengurus PKLU 2020-2022 untuk melayani bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan pengurus yang baru yang akan diteguhkan nanti, dan selamat melaksanakan tugas. Saya kira pada kesempatan ini sambutan saya singkat, sekian sambutan saya. Dan untuk selanjutnya PHMJ akan menyampaikan sambutannya pada kesempatan ini. Kepada perwakilan dari PHMJ kami persilakan. Selamat sore Ibu Bapak dan Opa Oma, anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Nasaret yang terkasih dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang berbahagia ini di dalam ibadah rutin Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang diadakan melalui virtual atau secara daring adalah suatu kesempatan tatap muka ataupun kesempatan pembinaan iman bagi ibu bapak sekalian, opa oma sekalian di masa pandemi saat ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan adanya teknologi yang saat ini bisa kita nikmati, fasilitas yang bisa kita nikmati. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah, melakukan persekutuan meskipun hanya secara daring atau di dalam jaringan. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Nasaret mengucapkan selamat kepada pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang sebentar lagi akan mengakhiri masa bakti 2017-2020, dan selamat juga kepada pengurus Pelkat masa bakti 2020-2022 dengan semangat yang sama. Sebagai anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang telah terpilih akan menjalani tugas ini ke depan dengan penuh sukacita, meskipun saat ini kita masih di dalam era pandemi, dan apalagi sebentar lagi di Jakarta PSBB juga akan kembali dilakukan. Meskipun sudah new normal, tapi kita kembali kepada pembatasan sosial berskala besar. Mari kita bahu-membahu, saling menguatkan, saling memperteguh iman kita dengan berbagai macam cara, dengan beribadah di rumah, berdoa bersama keluarga, berdoa bersama anak-anak dan cucu-cucu, dan kita melakukan semua kegiatan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, atas nama Majelis Jemaat GPIB Nasaret kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Tuhanku
tahun baru, sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau bentang hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku, sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sore hari ini kami akan mulai ibadah PKLU dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 22 bait pertama. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin akan kami sepanjang hari hingga pada sore ini dengan tidak kurang satu apa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami akan beribadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta Henry Yakob yang akan membawakan firman-Mu Bapa, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, dan saya akan membaca yang tulisan keluar
dan ibu bapak sekalian membaca tulisan yang ke dalam. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Kita sambut puji-pujian ini dengan Kidung Jemaat 436, bait pertama dan kedua. Kita masuk dalam pelayan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Henry Yakob. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami hingga di saat ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama dalam satu ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Karuniakanlah kami hikmat agar kami dapat memahami apa kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat 23 hingga ayat 27. Amsal pasal 4 ayat 23 hingga ayat 27. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya sabda Allah menetap di antara kita, dan ucaplah syukur pada Allah. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersekutu kembali dalam satu ibadah persekutuan kaum lanjut usia, ibadah PKLU. Bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita terpisah karena jarak yang memisahkan kita, karena kita berada di rumah masing-masing, tetapi hati kita terpaut satu dengan yang lain, terpaut dalam iman, harap, dan kasih di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam hati kita itulah terpaut firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah bertahun-tahun ditaburkan di dalam hati kita. Seperti bunyi firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 4 ayat 23 yang menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu. Ibu bapak, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus, ada suatu cerita tentang sebuah acara hari ulang tahun perkawinan emas, ulang tahun 50 perkawinan. Si pembawa acara atau MC kemudian berdialog, bertanya kepada ibu rumah tangga yang sudah menjadi oma. Ia mengajukan sebuah pertanyaan kepada yang berulang tahun, khususnya si ibu. Si MC katakan begini, "Ibu, apakah ibu merasa bahwa suami ibu mempunyai kekurangan?" Lalu ibu itu menjawab, "Banyak sekali, sebanyak bintang di langit." MC-nya agak heran. Lalu si MC bertanya lagi supaya mengimbangi, maksudnya dia bertanya begini, apakah kebaikan suami ibu juga banyak sekali? Lalu apa si ibu itu menjawab? Ia jawab, tidak.
Kebaikannya bagaikan matahari di langit. Wah, semua orang yang mendengar jawaban itu terkaget-kaget. Karena apa? Kita tahu bahwa matahari itu cuma satu. Kalau bintang itu ada banyak. Dengan rasa penasaran, kemudian si MC bertanya lagi, terus, kenapa ibu bisa hidup bersama suami ibu selama setengah abad, selama 50 tahun dalam perkawinan dan tetap saling menyayangi? Inilah jawaban pamungkas dari si ibu. Ibu itu menjawab, karena begitu matahari terbit, semua bintang di langit jadi tidak kelihatan. Ya, kalau matahari sudah muncul, tentu bintang-bintang tidak lagi kelihatan karena sinar matahari akan lebih terang. Ya, itulah kasih. Kasih yang digambarkan sebagai matahari. Kasih itu bagai sinar matahari yang terpancar dari lubuk hati. Kasih memancarkan sinar kehidupan di dalam perkawinan. Kasih menutupi segala sesuatu, menutupi segala kekurangan yang ada. Itulah juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Yang berbunyi, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi semua kekurangan. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu, kata Amsal 4 ayat 23. Karena dari hati kita bersinar dan terpancar kehidupan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bersumber dari hati. Karena itu jagalah hati. Ayat 24 mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dolak-dalik artinya selalu berubah-ubah, tidak tetap, tidak teguh pendiriannya. Saat kita memberi nasihat kepada anak atau bahkan cucu kita, kata-kata yang keluar janganlah serong, artinya tidak jujur. Tetapi ajarlah supaya anak bahkan cucu kita mempunyai pendirian yang teguh, terutama pendirian akan iman. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang kita tabur kepada anak, bahkan kepada cucu kita, kelak itulah yang akan dituai. Taburkanlah kejujuran, taburkanlah keteguhan iman, maka anak akan menuai kehidupan dan keselamatan kelak di kemudian hari. Kita tidak hanya mewariskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang diberikan di sekolah, tetapi kita juga harus mewariskan kepada anak cucu kita hati yang teguh untuk setia di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, saat kita mempunyai banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, berkumpul antara suami istri, berkumpul dengan anak, bahkan dengan cucu kita. Pakailah waktu yang ada untuk memberi teladan bagi anak, bahkan cucu. Jadilah matahari yang bersinar
untuk menerangi kegelapan, menjadi matahari yang bersinar di tengah-tengah keluarga. Mari kita saling memberikan kebahagiaan di dalam keluarga. Mari kita saling menaruh hormat, saling berbuat baik, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Itulah teladan yang harus kita wariskan di dalam keluarga. Bersinarlah bagai matahari. Mari kita isi hidup ini dengan rasa syukur dan selalu berusaha berbuat yang terbaik, karena Tuhan Yesus juga sudah berbuat yang terbaik untuk kita. Hargai waktu yang ada, jalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan hadirkan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga. Jadilah lansia yang memiliki pikiran yang tenang, hati yang damai, jauh dari kepura-puraan, tulus ikhlas ketika berbicara, ketika memberi sapaan dengan hati yang tulus. Buanglah amarah, kebencian, dan dendam. Tanamkanlah di dalam hati damai sejahtera, maka hidup kita akan tetap menjadi seperti pohon kurma yang ditanam di bait Allah sampai masa tua, tetap menjadi berkat, karena Tuhan Yesus telah memberi berkat keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian sebagai respon atas firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 294, bait 1 dan bait yang kedua, beribu lidah patutlah. Mari kita angkat bersama-sama. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus. Di hari ini kami kembali boleh Tuhan himpun bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah, persekutuan kaum lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang boleh kami pakai, yang merupakan pemberian-Mu untuk kami menyembah Engkau bersama-sama sebagai satu persekutuan kaum lanjut usia. Kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, membawa pergumulan-pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Kami penuh dengan pergumulan kehidupan, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan juga bekerja untuk tetap memberikan kekuatan, bahkan keselamatan bagi setiap orang yang Tuhan telah tebus. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk PKLU di dalam keberadaan mereka
ketika mereka harus menjalani kehidupan di rumah, banyak batasan-batasan yang diberlakukan bagi PKLU. Tuhan tetap memberikan keteguhan iman agar PKLU tetap bersinar bagaikan matahari yang menghalau kegelapan malam. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para ibu bapa, suami istri, anggota PKLU di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa khususnya mereka yang bergumul oleh karena sakit yang diderita. Kami mohon berkat Tuhan bagi kekuatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Kurniati Tambunan. Kami berdoa untuk Bapak Rensi Supusepa, Bapak Alex Rega. Kami berdoa untuk Ibu Heldi Songgigilan Hermanus. Kami doakan Bapak Denny Adam, Ibu Els de Fretes, Bapak Daniel Talahatu. Tuhan berkati pengobatan mereka untuk penyembuhan, berkati makanan, minuman, dan perawatan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di masing-masing rumah. Tuhan juga memberkati perawatan mereka. Tuhan berkati persekutuan kaum lanjut usia di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan keteguhan dan kekuatan bagi mereka. Berkati obat-obat yang mereka pakai untuk merawat kesehatan. Tuhan memberikan sukacita bagi mereka, hikmat bagi mereka, sehingga di hari tua mereka tetap boleh memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga, bagi anak-anak, bahkan bagi cucu-cucu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi anak cucu. Tuhan memberkati mereka di dalam pergumulan kehidupan masing-masing. Berkati cucu-cucu dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan bagi mereka. Tuhan berkati anak-anak kaum lanjut usia dalam kehidupan pekerjaan maupun rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati. Ialah Bapa di dalam surga, berkati juga pengurus kaum lanjut usia di dalam pelayanan mereka. Tuhan berikan semangat bagi mereka, kemampuan bagi mereka, sehingga mereka juga menjadi teladan bagi anggota PKLU lainnya. Ya Bapa Surgawi, kami membawa pergumulan kami masing-masing ke hadirat-Mu yang kudus, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pergumulan umat manusia karena masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan agar upaya untuk menghasilkan vaksin yang tepat untuk menghilangkan COVID-19 ini boleh didapatkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan para menteri. Berkati mereka dengan hikmat daripada-Mu di dalam memimpin bangsa negara Indonesia melewati pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Engkau tetap menyertai pergumulan-pergumulan kaum lanjut usia. Tiliklah kami masing-masing ya Bapa. Kami naikkan permohonan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tuhan memberkati persembahan kita semua. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2. Beri padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa berkat-Mu melimpah atas kami. Kami pun menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan seluruh berkat-Mu. Namun, kami mohon, sempurnakanlah syukur kami yang telah kami nyatakan lewat persembahan ini. Biarlah Tuhan mau mengkuduskannya demi pelayanan yang bertanggung jawab, memuliakan nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Cari damai, pandang damai,
ketenangan hanya ku demi di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Malamku jadi damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Malamku jadi ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, atas nama pengurus kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu mengikuti kembali ibadah Pelkat PKLU di bulan September ini. Kami juga menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan September.
dari sektor 1, Ibu Ana Modi Jakobus, tanggal 21 September. Ibu Adolfina Rosani Ongewalu, tanggal 27 September. Sektor 2, Bapak Jimmy Matulesi, tanggal 14 September. Bapak 1 Andreas Tandirero, tanggal 21 September. Sektor 3, Ibu H.P. Ria Hetaria Sitompul, tanggal 17 September. Sektor 4, Ibu Maria Betsy Kalalo, tanggal 10 September. Sektor 6, Ibu Jane Adam Lopati, tanggal 9 September. Ibu Lucy D. Palar Rondonuwu, tanggal 29 September. Sektor 7, Bapak Lawrence Thomas Supusepa, tanggal 18 September. Ibu M.M. Joyce Simanungkalit Switu, tanggal 19 September. Sektor 9, Ibu Linda Toy Mainkom, tanggal 17 September. Kami juga akan menyampaikan Pekat PKLU akan mengadakan ibadah rutin bulanan secara daring memakai aplikasi Zoom. Untuk dapat mengikuti ibadah Pekat PKLU, dihimbau agar Bapak Ibu Pekat PKLU menginstal aplikasi Zoom pada gadget handphone masing-masing. Kami menyampaikan juga, Bapak Ibu, calon pengurus terpilih Pelkat PKLU periode tahun 2020-2022 sebagai berikut. Ketua, Bapak Jans Lepinus Rumajar. Sekretaris, Ibu Andra Lucia Jacob Pontoan. Bendahara, Ibu H.P. Ria Hetaria Sitompul. Bidang Teologi, Bapak Bogar Situmorang. Ibu R.R. Endang S.S. Latu Merisa. Bidang Pelkes, Ibu Evelyn A.H. Tomasoa Lomanau. Bidang PPSDI, Ibu Yati Yusmiati Talahato. Ibu Nani Watimena. Bidang PEG, Ibu Bill Mary Purba Brahmana. Bidang Inforkom, Ibu Lucy D. Palar Rondonuwu. Calon pengurus yang terpilih akan diteguhkan pada tanggal 27 September di ibadah hari Minggu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry B. DJ Yakob atas pelayanannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar dan bersinarlah terus bagai matahari yang menerangi. Biarlah hidup kita tetap menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian
menyanyikan lagu Gita Bakti 341, Allah Bapa Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kasih setia lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Bapak Ibu, oma-opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya dengan berkat Tuhan. Mari kita imani serta melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan serta menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Kami atas nama pengurus Pelkat PKLU menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah virtual pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah melayani bertugas pada sore hari ini. Terlebih juga kepada Bapak Pendeta Henry Yakob. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah berikutnya pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.